Oke, agak keringnya ya sendirian gini. Apa yang harus dilakukan kalau live? Wah, sebentar. Oke, oh udah ada Ani. Alhamdulillah. Ani, suaraku kedengeran nggak? Ini mau cek sound dulu karena nggak tahu nih kedengeran atau nggak. Semoga kedengeran sih ya. Ini kalau udah ada yang nonton. Sebentar. Sebentar ya, saudara-saudara. Ini suaraku terdengar nggak ya? Karena nggak pernah pakai headset ini. Semoga kedengeran. Kalau dengerin suara sih kedengeran, tapi kalau suara. Oke. Oke teman-teman, insyaallah ini sebentar. Gon Rizal ya. Ini suara saya terdengar kah? Ini mau cek sound dulu nih. Nanti kalau udah baru kita panggil pembicara kita hari ini. Boleh di komen sebentar. Oke deh. Kok. Oke. Aku undang dulu mana ya. Aduh, sebentar. Agak bingung ya. Oh, ini nih. Apa tadi nama username ya? Oh, ini Sani Putri. Sorry. Sebentar ya. Oke. Kita coba panggil Ani dulu. Semoga dia bisa join. Nanti habis itu baru kita panggil pembicaranya. Oke, teman-teman, insyaallah hari ini kita akan bahas tentang Fight for My Way. Apa itu Fight for My Way? Ya nanti kita akan bahas lah ya. Kira-kira membahas tentang apa? Ini terinspirasi judulnya itu dari salah satu drama Korea kalau nggak salah ya. Ya, kalau nggak salah drama Korea ada yang judulnya Fight for My Way. Cuman nggak ngerti sih itu filmnya tentang apa. Tapi ya kita ambil judulnya aja. Itu kayak sesuai. Bisa disesuaikan dengan tema kita hari ini. Ani belum bisa join kah? Oke lah. Teman-teman, dibuka dulu aja kali ya. Karena udah jam 9 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di kajian bulanan LK. Semoga ini nih. Sebentar. Oke, semoga teman-teman senantiasa pantengin terus LK karena sebenarnya nggak cuman kajian di bulanannya aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ani. Iya. Suaraku kedengaran aman ya? Iya, kedengaran kok. Alhamdulillah. Oke. Ustazah ini udah di belum. udah. Sudah ada. Kita opening dulu nanti baru dipanggil Bu Nining ya.
Oke. Oke, jadi tadi udah sedikit ala-ala opening. Sehat nih? Alhamdulillah. Aca Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Ini udah agak mendingan. Ya, jadi insya Allah hari ini kita bahas tentang itu ya nih ya, fight for my way. Bener kan Iya. ya? Mm-mm. Ya, semoga eh ya teman-teman mungkin buat yang penasaran, nanti yang mungkin nontonnya nggak sekarang, tapi nanti gitu ya bisa cek di live IG-nya, di apa? TV apa sih namanya? Kalau di Instagram tuh yang gambar TV itu. Instagram TV, IGTV. Nah, IGTV-nya LK gitu ya, Mm-mm. bisa dicek nanti insya Allah. Oke, kita langsung aja kali ya panggil pembicara kita hari ini yang Mm-mm. sudah biasa bersama menemani malam Dulu, minggu. Mas diem dulu situ. Assalamualaikum Bu Nining, Sese Nining. Ya, Waalaikumsalam. Gelap ya? Mas tolong itu deh, lampu. ya sih, aku juga gelap. Gelap ya? Kurang terang sih, kalau Ya, bisa lebih terang, oke. maksimum segitu kayaknya, Cak. Ah, gitu. Suara Oke, aman? aman aman, Aman, alhamdulillah. alhamdulillah. Sese sehat? Alhamdulillah, Aca. Ada Ani Alhamdulillah. juga ini. Ada. Sehat, An? Iya, aku. Aca juga Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa Udah, hebat. apa, nggak terasa ya, udah ketemu lagi. Padahal udah Iya, udah sebulan ternyata. bener. Masya Allah. Cepet banget ya, Masya Allah. Iya, luar biasa. Bentar lagi puasa ya udah. Iya, Oh betul, iya, betul, benar An. benar benar. Harus Kurang prepare. lebih tiga mingguan ya. Iya, betul. Luar biasa. Ya itulah. Waktu terasa begitu cepat. Ngebut. Iya, padahal ya semoga hari-harinya senantiasa bermanfaat ya. Amin, amin ya Allah. Oke, kita langsung eh, mulai aja kali ya. Mungkin teman-teman juga udah mulai kepo gitu ya, Join. penasaran. Ini mau bahas tentang apa sih Fight for My Way. Oke, jadi ini kan kalau kita lihat, mungkin teman-teman juga yang melihat pembahasan LK di bulan lalu ya, walaupun itu ke-save-nya kayaknya di live IG-nya aku ya, nggak di live IG-nya LK. Jadi insya Allah nanti kalau yang ini ke-save di IGTV-nya LK. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang Jalan Cintaku gitu ya. Kalau teman-teman mungkin yang udah pernah nonton gitu ya, atau ngulang bacanya, nontonnya, itu kan disitu dibahas secara detail gitu ya, insya Allah. Gimana sih sebenarnya kita sebagai seorang Muslim menempatkan rasa cinta ini gitu ya, yang sifatnya adalah naluri ya, yang udah Allah berikan kepada kita, yang udah made in gitu ya, dalam diri manusia itu udah nggak bisa diganggu gugat, ya pasti ada rasa itu gitu. Nah, tinggal bagaimana nanti kita menyalurkan rasa cinta itu. Nah, masih dengan apa ya, satu jalur lah ya, bisa kita tarik satu jalan yang sama. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Fight for My Way. Nah, mungkin Ustazah nggak tahu, ini jadi judul ini tiba-tiba terpikirkan itu, nggak tahu ya, kayak inget judul, ada drama Korea gitu, Bu. Oh, Ada judulnya ini, cuman aku Masya Allah. nggak tahu sih tentang apa gitu ya. Cuman kayaknya pernah lihat judulnya dan sempet sempet rame gitu ya. Ya cuman kayaknya dari artinya sih, nah ini bisa kita tarik lah gitu ya. Kan berjuang apa namanya, untuk jalanku gitu ya. Ini kan Ya, jalan ini kayak gimana gitu ya. Kalau kemarin jalan cintaku kan udah, ya berarti sesuai dengan apa namanya, hukum syara gitu ya, sesuai dengan apa yang Allah mau. Nah sekarang konsep eh, jalanku, dan kita kaitkan dengan apa yang terjadi di bulan Maret nih. Nah ini juga satu fenomena yang nggak bisa kita apa ya, mungkin mulai mulai marak tuh beberapa tahun belakangan ya. Dan aku sendiri baru ngeh itu pas kuliah. Dulu kan Dufan itu suka ada ini ya, suka ada promo. Jadi di bulan Maret itu, sebelum aku tahu kalau Maret itu bulannya perempuan gitu ya, eh,
ada promo masuk ke Dufan tuh kalau nggak salah 100.000. Terus kayak wah asik banget nih cuma 100.000 gitu kan. Saya nggak mikir panjang, oh ya udah mungkin diskon doang kali. Tapi kenapa perempuan tuh juga nggak kepikiran. Tapi setelah akhirnya apa namanya ya baca-baca gitu ya, nyari tahu. Oh ternyata memang ada koneksinya gitu. Kenapa akhirnya mungkin ngambil momen ya 100.000 itu. Tapi nggak tahu deh kalau tahun-tahun kemarin masih ada nggak itu promo gitu ya 100.000. Nah jadi kan memang kalau kita ngelihat di bulan Maret ini gitu ya, ini kan memang apa ya bungkusannya gitu ya, bulan Maret itu kan khas dengan image-nya perempuan gitu, terutama mungkin di tanggal apa namanya 8 Maret kemarin, mungkin teman-teman juga ada yang mungkin nonton atau mungkin tahu gitu ya. Jadi tanggal 8 Maret kemarin kan ya semacam peringatan gitu ya, peringatan Hari Perempuan Internasional atau biasanya International Women's Day. Kalau normalnya biasanya suka ada ini ya, semacam kampanye turun ke jalan ya. Kalau biasanya di tahun sebelum pandemi sih, mungkin tahun-tahun sebelumnya gitu ya, suka ada yang turun ke jalan kemudian mengkampanyekan gitu ya berkaitan dengan perempuan. Nah, tapi kalau tahun ini kalau ngelihat dari mereka kan ada apa sih istilahnya, bukan kajian ya, seminar gitu kali ya, mungkin acaranya mereka gitu ya, temanya itu kan women in leadership gitu, jadi kepemimpinan perempuan, achieving an equal future in a COVID-19 world. Jadi apa achieving tuh apa ya, mendapatkan gitu ya masa depan yang equal, yang sama di masa COVID-19. Nah, jadi ini kan sebenarnya jadi apa ya, penasaran gitu ya. Kenapa sih kok ngambil tema kepemimpinan perempuan gitu? Memangnya ada apa dengan perempuan? Dan kenapa harus kepemimpinan si perempuan? Maksudnya ada apa dengan kepemimpinan laki-laki hari ini gitu? Maksudnya yang udah berjalan hari ini, apakah terjadi kesalahan atau gimana? Nah, kira-kira nih menurut Ustazah Nining, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Nah, menyambung dari tadi, ada perayaan Hari Perempuan Internasional, kemudian tema yang diambil tentang kepemimpinan perempuan gitu ya. Menurut Ustazah sendiri, bagaimana gitu kita menyikapi hal ini, fenomena ini, atau tema yang diangkat ini gitu. Mangga. Ya, terima kasih Aca. Saya buka dulu ya, saya boleh Boleh. membuka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah pakai diangkat, kedengeran kan ya Cak ya? Dengeran Kayaknya kurang bagus gitu. Kalau kedengeran berarti nggak usah diangkat ya. Iya, tadi pembukaan dari Aca, jadi ingat juga tuh Cak, yang kalau Aca tahu di Dufan ya 100.000 itu karena perempuan ya. Iya. Harga segitu karena perempuan, iya. Kan kadang-kadang juga di mall-mall itu ada hari, biasanya hari apa tuh, waktu itu suka lewat di Citos dekat rumah ibu saya. Hari Rabu atau hari apa gitu. Itu apa namanya? Ladies Night atau apa gitu. Nah, itu parkirnya gratis. Terus pokoknya ada fasilitas yang digratisin gitu. Ya. Jadi emang kalau kita dari sisi perempuan dikasih gratisan parkirnya ya seneng ya kita karena perempuan. Pasti dong seneng dong gitu ya. Cuma kan makin ke belakang sama seperti Aca tadi gitu. Kita makin ngerti medan bermainnya kita kaum muslimah hari ini gitu ya. Ketika ada fasilitas-fasilitas seperti itu, ada apa di balik itu gitu ya. Apalagi kan no freelance ya. Kalau istilahnya mereka itu. Orang-orang bisnis itu kan no freelance. Nggak ada makan siang yang gratis. Pasti ada sesuatu yang diinginkan dari program-program mereka gitu ya. Ini bukannya seuzon ya, Cak. Ini faktual gitu maksudnya. Bahkan iklan-iklan itu kan kadang-kadang juga begitu ya. Gitu. Disisipkan. Akhirnya secara tidak sadar kita tuh, alam bawah sadar kita tuh dibentuk ya. Dibentuk sesuai keinginan mereka. Nah tadi kalau Aca singgung,
tanggal 8 Maret kemarin itu kan Women's Day International International Women's Day ya, IWD, International Women's Day, atau Hari Hari Perempuan Internasional. Ternyata tahun ini tuh udah tahun ke-110 peringatan International Women's Day itu. Udah lama ya. Iya, udah lama. Negara kita baru usia berapa? 75 ya, mau 76 ya. Ya, itulah. Ini udah 110 tahun loh peringatannya gitu ya. Nah, kalau tadi kemudian tema tahun ini tuh diangkat itu adalah mencapai gitu ya. Di masa depan itu diharapkan tercapai kesetaraan, equal future ya. Masa depan itu untuk bisa sama, equal, sama antara laki-laki dan perempuan gitu. On the way to the Generation Equality Forum. On the way itu apa ya? Kalau kita mau OTW ya, berarti dalam rangka Proses. gitu ya, menjelang menuju proses gitu ya. Generation Equality Forum. Jadi forum generasi yang equal. Bagus sih judulnya gitu ya. Cuma ketika kita lihat agenda-agendanya itu seperti apa kan dikaitkan dengan masalah kepemimpinan perempuan gitu. Kalau berhentinya di kepemimpinan perempuan sih sebenarnya nggak masalah gitu ya, tapi nanti kan arahannya tuh ke penguasa gitu. Perempuan menjadi penguasa gitu. Perempuan menjadi penguasa dan dalam pandangan mereka itu sebelum masuk ke tema ya, keberadaan IWD-nya itu dulu itu kan dikoordinir oleh UN Women ya, Cak. Apa? Oh iya. UN itu kan PBB, Women itu PBB. perempuan. Jadi PBB-nya perempuan gitu mungkin kali ya. Nah, itu belum banyak searching, cuma kemarin Acak kasih saya tayangan YouTube-nya itu kan yang nge-sign itu kan UN Women ya gitu. Iya, Jadi emang ini dikoordinasi secara internasional dan kenapa itu selalu diperingati setiap tahun dengan tema-tema yang diangkatnya gitu ya. Itu supaya apa? Supaya mereminder gitu ya, mereminder para perempuan bahwa ada perjuangan yang belum selesai, yang harus terus dilakukan. Apa? Ya kesetaraan gender itu tadi, kesamaan. Gitu ya. Kemudian yang kedua itu untuk merayakan pencapaian apa-apa yang sudah mereka kerjakan sebelum-sebelumnya. Ya sebelumnya kan kita kenal tuh yang CEDAW itu ya, konvensi ya untuk menghilangkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan gitu. Itu kan tahun 79 ternyata tuh digagas awal, kemudian di Beijing yang tahun berapa itu kan diperbaharui lagi ya, sampai ada BPFA itu kan, Beijing Platform Act atau apa gitu ya. Terus kemudian nanti turunan-turunannya jadi MDGs yang 2015 kemarin nggak berhasil, kemudian berubah jadi SDGs ya, Sustainable Development Sustainable Development Goals ya, tahun 2020 atau 2021. Nah, itu kan kelanjutan dari MDGs ya. Nah, itu di poin-poin SDGs-nya itu kan juga banyak terkait dengan perempuan. Jadi, Hari Perempuan Internasional itu ya kayak kita punya program gitu ya, masa evaluasi. Nah, itu di tanggal itu. Kemudian yang ketiganya itu juga sekaligus melobi gitu, melobi para pemimpin agar tercapai kesetaraan gender yang mereka inginkan gitu. Makanya itu kenapa tanggal 8 itu selalu ya. Bahkan saya menemukan tulisan itu sebenarnya merayakan utopia perjuangan perempuan. Kenapa utopia? Nanti di akhir kita bisa akan melihat ya bahwa sebenarnya perjuangan mereka untuk meraih kesetaraan gender itu sesuatu yang utopi sebenarnya. Ya. Nanti kita akan bisa lihat kalau memang itu adalah utopi gitu ya. Nanti kalau masalah sejarahnya itu bisa di-googling lah teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita punya tema Fight for My Way gitu. Nah, hari ini tuh ternyata ada banyak yang memberikan jalan-jalan gitu ya atas problem, kalau bahasan kita hari ini My Way-nya mungkin perempuan ya. Ini kan acara kita kan forum perempuan ya. Iya, ya Mbak Ani ya. Atau yang beda gender boleh. Nggak apa-apa ya. Boleh juga gitu. Jadi biar mendengar suara perempuan juga. Cuma bukan karena kesetaraan gender itu ya, tapi karena memang nanti kalau kita detaili lagi ya Islam itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan gitu. Dan kalau kita kaitkan dengan Fight for My Way itu berarti hari ini itu banyak yang menyediakan jalan-jalan buat kita muslimah menyelesaikan persoalannya. Itu ya, itu dari sisi IWD-nya. Nah, karena kalau terkait temanya, karena mereka berpandangan persoalan perempuan itu akan kelar kalau pemimpinnya itu atau penguasanya itu adalah perempuan. Lebih ngerti gitu ya. Jadi lebih ngerti, lebih punya perasaan gitu kan. Bahkan katanya kan di masa COVID ini perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh perempuan itu lebih bisa survive gitu.
katanya gitu ya, katanya. Terus kemudian negara-negara yang dipimpin oleh kepala negara atau kepala pemerintahan perempuan itu dianggap lebih sukses gitu ya, mengatasi problem COVID-19 gitu. Tapi kan itu bisa jadi klaim ya, klaim, karena kalau kita lihat hari ini hampir semua negara mengalami problem yang sama Sama. gitu ya. Udah ada yang selesai belum? Belum. Belum. Ya kan? Belum ada yang selesai. Kemudian masalah vaksin udah ada yang selesai belum? Belum selesai juga. Sama gitu ya. Jadi artinya kita masih masih Nah, berkutat ya. gitu ya untuk menyelesaikan problem pandemi COVID yang kalau kita kembali ke ajaran Islam itu sebenarnya udah ada pakem tuntunannya ya menghadapi pandemi itu seperti apa. Cuma sayangnya kan hari ini itu nggak diambil ya ke pemangku kebijakan kita. Nah itu jadi terkait tema itu seperti itu gitu Cak. Jadi kalaupun nanti belum perempuan itu ada di posisi kepala negara gitu ya, tapi paling tidak bisa mempengaruhi pemangku kebijakan agar kebijakan-kebijakannya itu lebih pro perempuan gitu ya. Karena mereka juga bikin ini Cak, apa? Saya dapat datanya nih ya. Eh dalam catatan mereka gitu hari ini tuh baru ada negara sebanyak 22 negara yang kepala negara atau kepala pemerintahnya itu perempuan. Dari sekian ratus negara ada di dunia itu baru 22 negara yang kepala negaranya itu perempuan. Nah, saya nggak tahu nih apakah 22 itu termasuk yang sudah pernah atau pada saat disurvei gitu ya, itu nggak ada keterangan lebih lanjutnya. Terus kemudian anggota parlemen yang perempuan itu secara global itu baru di angka 24,9%. Padahal kan target mereka tuh kan kuota perempuan di parlemen itu 30% ya. Nah ini baru 24,9%. Nah mereka memprediksi kesetaraan kepemimpinan perempuan di negara-negara itu akan baru bisa tercapai tahun 2150. Oh. Lama ya, Cak? Itu berapa Terus banget? problem perempuan hari ini mau diselesaiin Iya, nunggu bener-bener. 2150 gitu ya. Waduh. Terus itu data mereka sendiri ya. Terus kemudian kesetaraan di parlemen meskipun sekarang udah di angka 24,9 ke angka 30% ya kalau angkanya masih 30%, atau mungkin maksud mereka setara itu berarti 50-50. Nah ini kita nggak tahu ya, cuma yang kita tahu kalau di pemilu-pemilu di kita itu kan biasanya yang perempuan-perempuan itu kan diarahkan karena target kita 30% Iya. keterwakilan perempuan di parlemen itu kan angkanya 30% ya, karena di data mereka itu kalau pengen setara keterwakilan perempuan di parlemen itu baru tercapai tahun 2063. Sekarang kita 2021. 2021. Oh, mungkin 30% juga Kak Ica ya. Iya, Terus iya. kalau di jabatan kementerian itu 2077. Masih 50 tahunan lagi. Lah lama ya. Lama banget itu. Nah itu Cak. Nah itu jadi antara problem dengan solusi itu dengan faktanya kita jadi kok begini gitu ya. Kalau Iya, emang iya, niatnya iya, mau iya, menyelesaikan iya. persoalan kan gitu dengan kemampuan mereka. Nah gitu Cak. Jadi melihat angka-angka itu mungkin ya kalau dalam perspektif mereka. Nah ketika melihat angka-angka itu loh kok makin jauh ya. Oh berarti kita harus makin kenceng. Itu versi mereka ya. Nah itu Cak. Kenapa mungkin kemudian diangkat tema ini gitu ya, mencapai kepemimpinan yang setara gitu ya, karena angka-angkanya menunjukkan hal yang seperti itu gitu. Walau alam nih ya yang punya ide ini masih hidup atau enggak tuh di tahun-tahun segitu kan. Tahun-tahun itu ya benar. Gitu Cak. Untuk Oke, oke. awalan tadi. Oke, siap-siap. Oke, berarti kan tadi ya mungkin dengan tadi yang dijelasin sama Ustazah gitu ya. Ya ternyata memang ada ya peringatan itu akan senantiasa jadi reminder ya, misalnya yang keinget gitu, jadi reminder buat ya perempuan Mereka. secara global ya buat mereka gitu kan, kemudian buat ya kita nih mungkin anak-anak muda kan yang jadi target gitu, karena kan kalau ngelihat ini kalau hasil BPS Indonesia sih ya, ini kan memang di tahun 2020 kemarin ya, itu memang didominasikan sama anak-anak milenial ya, anak-anak muda kan Milenial betul. ya, dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin umurnya udah 30-40 ya kayaknya, itu kan udah nggak kategori milenial kayaknya. Itu kan jadi mungkin ya akhirnya kan anak muda inilah yang di push gitu ya untuk Sasar. kemudian ya disasar gitu kan, untuk kemudian ya bisa membantulah gitu ya, tanda kutip mengkampanyekan apa yang mereka inginkan, terutama kan masalah gender ya, kayaknya dari dulu selalu di
digelorakan gitu. Nah, Mm-mm. eh, kira-kira tadi gitu ya, kan persoalan perempuan ini banyak. Ya kebayang gitu kalau tadi Mm. solusinya itu sekian puluh tahun yang akan datang gitu. Nah, memangnya kalau nih misalnya tadi perempuan eh, jadi pemimpin ya gitu kan, lantas seluruh permasalahan perempuan yang ada hari ini itu bisa langsung kling gitu beres gitu, atau ya jangan-jangan sama aja gitu, sama mawon gitu ya, mau siapa Mm-mm. pemimpinnya Mm-mm. ya permasalahan tetap tetap akan sama gitu, muncul-muncul juga gitu. Nah, kira-kira Mm-mm. gimana Mas? Mm-mm. Iya, Cak. Ustazah. Jadi apa? Kalau tadi dalam pandangan mereka gitu ya, Hmm. persoalan perempuan itu akan selesai ketika pemangku kebijakan atau pengambil kebijakan atau penguasa ya lebih tepatnya. Hmm. Karena begini Cak, kalau kita bahas perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Ya enggak, perempuan itu pemimpin ya. Kata hadis Rasulullah juga itu kan kalian itu adalah kulukum ro'in ya. Setiap kalian itu adalah pemimpin ya. Dan perempuan itu adalah pemimpin di rumah tangga suaminya. Ya, Bukan berarti dia kepala keluarga, enggak ya. Kepala keluarga qawamah itu tetap di laki-laki, di suami, bapak gitu ya. Tapi yang mengatur apa ya, eksekutif hariannya itu kan perempuan ya. Dan dia menjadi pemimpin di situ gitu. Dia mengatur, memanajeri rumah tangganya berjalan rapi apa enggak. Kalau suami atau bapak itu kan tinggal ngecek ya, tinggal ngecek ada yang kurang gitu ya, ada yang perlu dibantu. Nah, itu kan mereka turun tangan. Tapi yang yang apa, merencanakan, membuat planning, mendetili dan sebagainya itu kan perempuan. Itu kan makna dari kulukum ro'in. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan perempuan itu adalah pemimpin di rumah suaminya gitu. Jadi dan kepemimpinan perempuan itu kan dibolehkan Cak, dalam Islam. Yang dilarang di Islam itu kan perempuan menjadi penguasa ya. ah, iya, Karena beda fakta antara, iya, iya, jadi iya. kalau yang namanya penguasa itu udah pasti pemimpin, tapi setiap pemimpin belum tentu penguasa. Penguasa. Gitu ya, sederhananya kan begitu. Karena kan kalau kalau perempuan jadi penguasa itu Rasulullah udah mengecam gitu ya, lan yuflih kauman, nggak pernah akan, lan tuh ada kata-kata lan. Lan itu kan huruf yang punya pengertian itu menafikan sama sekali gitu. Nggak akan pernah gitu, mustahil ya, sesuatu yang nggak mungkin gitu ya. Yuflih kauman, kaum itu menjadi beruntung gitu ketika mereka menyerahkan kekuasaan itu kepada perempuan gitu ya. Jadi ada kata-kata kecaman itu yang menunjukkan gitu. Karena kebayang Cak, menjadi eh, seseorang ketika di kursi kekuasaan itu kan dia punya tanggung jawab yang luar biasa. Terus kemudian kewajiban ngurusin rakyatnya itu kan nggak boleh libur ya. Mungkin Oh pernah iya. dengar cerita yang Khalifah siapa itu, Umar bin Abdul Aziz ya, Mm-mm. atau siapa? Iya kalau nggak salah. Yang beliau ditemui malam hari gitu kan. Ya, terus ketika dia mau istirahat itu diingetin sama anaknya. Oh iya, Apa iya. ayah yakin gitu kan? Apa ayah Iya, iya, yakin iya. setelah ini ayah akan hidup? Langsung Iya, dia iya. semangat lagi kan ngadepin. Nah, itu kan Benar. coba perempuan dengan beban rumah tangganya ditambah kemudian menjadi penguasa seandainya dibolehkan dalam Islam ya. Itu saya nggak kebayang gitu Iya. apa yang terjadi pada diri perempuan tadi gitu ya. Makanya Allah yang paling tahu diri kita, maka ngaturnya kayak gitu. Jadi jangan sampai nih kita lagi ngobrol ini berarti perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Oh boleh gitu ya, boleh banget gitu. Cuma nanti kita tahu batasnya, mana yang kemudian kepemimpinan itu masuk ke ranah penguasa. Nah di situ kita berhenti. Jadi perempuan jadi hakim boleh nggak boleh, jadi pemimpin perusahaan boleh nggak boleh gitu, pemimpin sekolahan boleh gitu ya. Tapi kalau mau jadi khalifah ya nggak boleh gitu ya, karena syarat khalifah kan pertama muslim Iya, bukan iya, benar. muslimah gitu ya. Nah itu ya, itu mungkin kapan-kapan kita bahas ya, Cak ya. Kita balik Nah, lagi ke sini. benar-benar. Kalau tadi kembali, apakah kalau penguasanya perempuan, maka persoalan perempuan itu jadi terselesaikan? Ya, persoalan perempuan itu kan mulai dari yang apa, Cak? Misalnya kemiskinan, misalnya gitu ya. Ekonomi yang rendah misalnya, atau akses pendidikan yang juga kurang gitu ya. Atau bentuk-bentuk yang gara-gara itu akhirnya perempuan tertindas ya, perempuan dibedakan upahnya, terus perempuan sering mendapatkan pelecehan seksual, perempuan tidak dihargai oleh laki-laki. Nah itu kan problem-problem yang muncul ya. Nah tapi ternyata ada data dari Global Center Gap Report tahun 2015 itu
ada 3 negara di dunia ini yang indeks kesetaraan gendernya itu tinggi gitu ya. Dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Itu negaranya Denmark, Islandia, dan Finlandia. Tapi tahun 2016 gitu ya, itu ternyata Finlandia dan Denmark itu termasuk negara yang dibanding dengan negara Uni Eropa lainnya itu paling tinggi angka kekerasan pada pasangan. Nah, pada pemimpinnya perempuan, selesai nggak masalahnya? Maka enggak gitu ya. Bahkan menurut Amnesty Internasional tahun 2019, Finlandia dan Denmark itu tingkat pemerkosaan paling tinggi juga. Gitu. Apa dan ini loh, apa Cak? Penyintas penyintas itu kan survival ya, artinya orang-orang yang berhasil selamat dari kekerasan seksual, tapi kemudian kasusnya itu dibatalkan di pengadilan, itu tingkatnya tinggi juga angkanya. Jadi artinya hak dia ketika dimasukkan ke pengadilan itu nggak mendapatkan seperti yang diinginkan karena dibatalkan oleh pengadilan gitu. Itu tingkat tertinggi angkanya. Gitu. Meskipun di sini saya nggak dapat angkanya berapa ya, itu yang tertinggi gitu. Nah demikian juga dengan penggunaan CO2 yang berakibat kepada lingkungan. Nah, itu juga tertinggi juga. Ya kan? Nah, artinya kan dari fakta yang ada nggak terbantahkan. Maksudnya terbantahkan akhirnya. Bahwa ketika pemimpinnya perempuan, maka persoalan perempuan akan selesai. Ya, pada faktanya enggak. Bahkan kita kan juga pernah ya punya pengalaman pemimpin kepala negara kita itu kan perempuan ya. 5 tahun selesai nggak suatu itu, saya lupa. Tapi problem perempuan ternyata di catatan akhir tahunnya Komnas Perempuan kemarin kan angka-angkanya naik semua ya. Iya benar. Angka-angkanya naik semua gitu, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan dengan pandemi ini kekerasan di sosial media itu juga ternyata meningkat gitu ya. Kekerasan seksual terhadap anak perempuan itu juga ternyata meningkat kayak gitu ya. Dan angkanya makin besar gitu, nggak makin mengecil gitu. Atau di Inggris, Margaret Thatcher, ya sampai hari ini kita juga di Inggris kasus-kasus yang menimpa perempuan tadi kan tetap ada gitu ya, nggak hilang gitu. Pakistan, Benazir Bhutto pernah, kemudian Bangladesh, PM Hasina itu juga pernah ada, tapi kemiskinan tetap ada, ya kan? Perempuan-perempuan tetap mendapatkan hak-haknya juga gitu. Atau yang terakhir yang sekarang lagi dikudeta, yang Aung San Suu Kyi yang di Myanmar kan, itu kan dia ikon pergerakan perempuan di Asia lah taruhlah. Tapi kan nggak selesai juga problemnya gitu. Jadi bayangan mereka bahwa problem perempuan selesai ketika penguasanya adalah perempuan, fakta sendiri menjawab gitu ya. Jadi nggak usah pakai teori. Nanti kan paling ngelesnya, iya karena nanti perempuan yang di situ belum peka gender, karena nggak semua perempuan itu peka gender gitu. Bahkan ada laki-laki yang justru dia aktivis gender gitu kan. Kan dulu ada tuh seorang kiai yang dia mengklaim dirinya sebagai aktivis feminis gender, padahal dia laki-laki. Gitu, ada yang mengklaim begitu gitu. Tapi sebaliknya yang perempuan malah nggak peka gender. Nah, alasannya gitu. Nah, ya akhirnya bolak-balik ini ya alih-alih mereka membuka mata bahwa analisanya atau membaca persoalannya salah, tapi justru bertahan pada konsep itu tadi, masalah perempuan hanya bisa selesai dengan perempuan atau penguasa perempuan. Harusnya kan berani gitu ya, berani mengevaluasi apa yang selama ini udah dipegang, diyakini kan, kalau katanya open mind gitu kan. Gitu. Gitu, Cak. Berarti ya kalau kita tadi disampaikan sama Ustazah gitu ya, berarti apa ya, analisa mereka gitu terkait dengan masalah yang ada, perempuan yang ada hari ini, kemudian solusinya itu dengan merubah atau mengganti penguasa jadi perempuan. Nah ini ya salah gitu, maksudnya mereka mungkin belum tepat gitu mereka menganalisis akar masalah utamanya bukan dari mungkin peka nggak peka dengan gendernya atau kemudian penguasanya perempuan atau bukan gitu ya. Ya itu berarti apa ya istilahnya, ada salah menganalisa berarti gitu ya saya. Iya, saya sepakat ya, boleh jadi bisa kita menyampaikan seperti itu gitu ya. Mereka salah menganalisa persoalan. Tapi kan kalau kita lihat para aktivis perempuan itu kan mereka memang ini ya,
intens gitu ya, mendampingi persoalan-persoalan perempuan, mendampingi berusaha menyelesaikan gitu ya. Itu nggak salah kalau dalam pandangan saya. Yang salah itu mindset mereka ketika ingin menyelesaikan persoalan perempuan itu tuh. Ya, jadi memang perempuan hari ini ketika nggak ada junnah gitu ya, kalau kata Rasulullah itu al-imamu junnah, ya, pemimpin itu atau penguasa itu, atau kalau dalam Islam itu udah sangat biasa kita mendengar khalifah gitu ya, itu adalah perisai. Nah, ketika perisai itu nggak ada, bayangin gitu, misalnya kita mau perang nih ya, atau menghadapi suatu persoalan yang membahayakan diri kita. Tapi kita nggak punya shieldnya, nggak punya junahnya, nggak punya perisainya, nggak punya pelindungnya. Atau kita punya rumah tapi nggak ada atapnya. Nah, begitu hujan apa yang terjadi? Ya udah, semua yang ada di dalam rumah kan kena imbas dari si hujan itu kan, basah lah, banjir lah, semua perabotan kita jadi nggak nyaman ya. Ada banyak problem muncul di situ gitu. Nah, hari ini ketika perempuan atau lebih umumnya kaum muslimin tidak punya junnah atau perisai, itu kan persoalannya memang banyak muncul. Jadi ketika ada pihak-pihak yang coba mendampingi, coba menyelesaikan persoalan, itu kita apresiasi sebenarnya gitu ya. Cuma yang kita agak keberatannya itu ketika kemudian apa ya istilahnya tuh, panduan berfikirnya, kiadah fikriyahnya, atau apa mindsetnya gitu ya, atau dasar berfikirnya kayak yang tadi tuh, dasar berpikir oh perempuan begini, dia nggak bisa dapat akses pendidikan karena di keluarganya bapaknya itu lebih mementingkan pendidikan anak laki-laki. Berarti ini kebijakan kebijakan rumah tangga yang tidak tidak setara gender gitu. Lebih mendahulukan. Tapi apakah semua keluarga begitu? Kan enggak ya. Ada keluarga-keluarga yang kemudian melihat, oh ini anak perempuannya lebih pintar daripada anak laki-lakinya. Udahlah, yang anak perempuan aja yang dikuliahin. Karena memang keluarga itu nggak punya pilihan bisa menyekolahkan semua anaknya ke perguruan tinggi kan. Akhirnya terjadi seleksi alam juga gitu. Nah kan ada fakta begitu. Nah terus kalau faktanya ternyata berbeda-beda kan nggak kemudian kita klaim itu gara-gara tidak peka gender kan. Itu kan gitu. Dan itu yang tadi kalau aja dong, boleh nggak kita bilang mereka salah menganalisa akar persoalan perempuan gitu ya, karena kan faktanya nggak begitu juga gitu ya. Kayak problem perempuan apa sih tadi ya, kemiskinan ya, terus kemudian tadi rendahnya pendidikan, atau bahkan yang banyak buta huruf gitu ya, nggak bisa baca gitu, terus kemudian banyaknya pelacuran misalnya gitu ya, atau kekerasan dalam rumah tangga, kemudian tidak mandiri secara ekonomi. Nah, itu kan sering tuh ya serangan-serangan itu, seolah-olah ketika perempuan, ada bukunya Ustadz Felix yang itu yang bagus ya, perempuan berkarir surga ya, itu kan digambarkan perempuan menjadi ibu dan pengatur rumah tangga. Nah itu kan kalau dalam konteks kehidupan barat, seperti kata Hillary Clinton waktu itu seperti menyia-nyiakan uang yang ada di atas meja gitu. Nah, ini ada kan perempuan punya juga potensi untuk menghasilkan pemasukan dalam keluarganya kan gitu. Jadi kalau membiarkan perempuan hanya menjadi seorang ibu dan pengatur rumah tangga, itu seperti nyanyain uang yang di atas meja gitu. Nah itu kan betul-betul dua paradigma berpikir yang sangat bertolak belakang kan Cak gitu ya. Yang satu melihat perempuan itu aset ekonomi gitu ya, dia bisa menghasilkan buat keluarga, meskipun sekali lagi kita sekarang hidup dalam kondisi yang tidak ideal seperti Islam inginkan ya, sehingga akhirnya banyak saudara-saudara kita yang perempuan itu harus terlibat dalam menafkahi keluarganya gitu ya. Itu boleh nggak? Ya boleh, perempuan bekerja itu boleh, Islam nggak melarang. Ibu-ibu kita zaman dulu juga kan ada tuh ya, habis beres rumahnya pergi ke pasar jualan sirih kah, jualan pecel kah, atau apakah? Apa karena dia gender gitu? Kayak nggak mikir deh dulu. Nggak kepikir, bener Cak. Dan dia ketika menjalankan membantu suaminya ya berjualan di situ, itu kan nggak dalam rangka aku dibedakan secara gender, aku akhirnya harus menjalankan dua peran gitu ya, domestik dan publiknya gitu. Aku merasa terzolimi. Oh, coba harusnya bapak-bapak tuh yang di rumah saya. Oh, nggak begitu ibu-ibu kita zaman dulu atau nenek-nenek kita zaman dulu. Biasa aja.
ketika dia harus membantu ekonomi keluarganya, ya semampu dia lakukan. Dan dia melakukan itu dengan memastikan urusan rumah dan anak-anaknya itu selesai. Ya kan? Iya, Tapi kalau hari ini kan enggak, kadang-kadang anaknya lagi panas, ada meeting di kantor, yang dipilih yang mana? Yang meeting di kantor. Iya, bener kan Mbak Ani? Meeting di kantornya gitu. Ketimbang mendampingi anaknya yang panas ini gitu. Nah, itu kan ada yang salah berpikir ya. Gitu. Jadi kita balik lagi, problem-problemnya itu kurang gizi lah, terus kemudian air bersih susah dapetinnya misalnya gitu ya. Bahkan MCK itu kan di Indonesia juga persoalannya belum selesai itu ya, Cak ya. Artinya setiap rumah itu punya kakus sendiri, itu kan belum selesai ya. Banyak saudara-saudara kita di daerah timur sana itu belum selesai. Nah, apakah itu gara-gara kebijakan yang tidak pro gender perempuan misalnya? Kan enggak, laki-laki juga merasakan itu ya. Kemiskinan juga dirasain, pendidikan yang susah yang dia tidak bisa mendapatkan pendidikan tinggi misalnya, itu kan dialami juga di laki-laki. Jadi persoalan-persoalan yang diklaim itu sebagai persoalan perempuan ternyata dialami juga oleh laki-laki gitu ya. Bahkan hari ini ketika lapangan pekerjaan itu lebih dibuka buat perempuan, lah yang harus wajib mencari nafkah malah jadi susah untuk mendapatkan pekerjaan kan. Nah, itu nanti problem lagi gitu ya. Banyaklah cerita-cerita yang menjadi TKW di luar negeri itu kan, kalau nggak dianya yang selingkuh di sana, suaminya yang di sini yang selingkuh gitu kan. Nah, itu problem lagi. Jadi menyelesaikan problem dengan menimbulkan problem baru lah, capek kalau kayak gitu jadi makanya kita harus mencari akar masalah yang real, akar masalah betul-betul itu akar masalah gitu ya. Karena kan problem-problem tadi itu nggak hanya menimpa perempuan tapi juga menimpa laki-laki gitu ya. Bahkan enggak saya kayak kemarin tuh saya nonton ini yang Deddy Corbuzier ya. Nah, itu kebetulan lagi ngebahas tentang apa sih yang kasus-kasus KDRT atau apa gitu. Nah, ada satu ungkapan Deddy itu yang oh ya benar juga gitu. Ketika dia bilang sebenarnya KDRT itu nggak hanya menimpa perempuan loh. Laki-laki juga ada yang terkena KDRT dari pasangan yang perempuan. Cuma nggak enaknya kalau laki-laki yang lapor, saya KDRT oleh istri saya. Itu pasti kan, wah kamu nih. Iya. Nah, menderita juga kan si laki-laki ini sebenarnya kan, iya nggak? Iya kan? Oh iya bener juga nih waktu Deddy Corbuzier saya bilang begitu. Nah, artinya kan problem kekerasan itu bisa dari laki-laki, bisa dari perempuan. Ketika misalnya istrinya di rumah aja, nggak kerja, males itu kekerasan verbal juga kan itu. Iya, benar-benar. Jadi artinya kan itu dialami gitu loh, laki-laki dan perempuan. Dan sebenarnya akarnya itu apa? Nah, kalau boleh kita bilang akar problem itu ya ketika manusia itu lebih memilih gitu ya, atau meninggalkan aturannya Allah, pakai aturannya manusia sendiri. Itu problemnya gitu ya. Ketika ekonomi pakai riba misalnya, terus akhirnya kemudian sumber daya alam itu bertumpuk di satu pihak gitu ya. Orang yang memiliki modal besar, akhirnya dia bisa berusaha besar, ya, penghasilan juga besar, akhirnya menghidupi keluarganya juga bisa lebih baik, tapi yang lainnya nggak dapat akses itu kan kenapa dibolehkan begitu? Tambang misalnya, tambang Freeport itu dikuasai oleh satu perusahaan. Kenapa begitu? Ya karena peraturannya membolehkan itu. Peraturannya siapa? Peraturannya manusia. Karena kalau kata Rasulullah kan, kaum muslimin atau manusia itu berserikat dalam 3 hal: padang penggembalaan, air dan api. Nah, air, api itu kan sumber energi ya. Berarti termasuk sumber daya alam itu juga dimiliki oleh kita bersama, nggak boleh dimiliki individu gitu. Nah, gara-gara itu akhirnya ketika orang itu milih aturannya manusia, ya itu merembet kemana-mana gitu, Cak. Karena hari ini kan penguasa-penguasa yang ada itu kan menjalankan aturan buatan manusia lagi kan, gitu ya kan? Bukan aturannya Allah. Nah, itu akhirnya efeknya tuh jadi kemana-mana gitu ya. Padahal kan Allah udah bilang gitu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tuh dan jin itu diciptakan oleh Allah itu beribadah kepada Allah. Berarti ikut aturan mainnya Allah kan. Karena kan ibadah itu nggak hanya sekedar ibadah mahdoh ya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini sesuai aturannya Allah, niatkan karena Allah, itu menjadi ibadah kan. Gitu. Belum lagi ketika Allah bilang wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa nih man wa man lam, dan siapa yang, man itu kan manusia semua, mau laki-laki mau perempuan, yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah telah turunkan,
ulaika humul, mulai dari kafirun, zalimun, fasikun gitu kan. Sesungguhnya dia orang yang zolim, yang kafir, yang fasik gitu. Kalau nggak berhukum dengan hukumnya Allah. Dan juga Rasulullah itu kan diutus wa ma arsalnaka ila kafatal linnas. Rasulullah itu diutus untuk seluruh manusia gitu. Nah, berarti kan ketika terus diutus untuk manusia ngapain? Jalan-jalan gitu. Atau supaya dikenal aja. Kan enggak, pasti kan menyampaikan sesuatu yang Allah, ada titipan dari Allah kan, namanya juga utusan gitu kan. Pasti ada message, ada pesan yang dibawanya. Apa? Ya berhukum dengan hukumnya Allah. Nah, itu sebenarnya akar problemnya tuh, Ca. Cuma kan ketika manusia itu kadang-kadang suka songong, suka sotoy gitu ya. Seolah-olah dia paling tahu dirinya sendiri gitu. Jadi karena bisa bikin aturan gitu. Ya kalau sekedar aturan ini lampu merah jalan, lampu merah berhenti, hijau jalan, itu bisa. Tapi ini baik enggak ya? Ini benar enggak ya? Ini salah enggak ya? Ini buruk enggak ya? Siapa yang bisa tahu? Kan kita enggak, manusia itu terbatas gitu ya, Cak, untuk mengatakan yang baik, beneran baik gitu kan. Nanti bisa jadi beda-beda nih, kita bertiga nih menentukan baik atau enggak baik, itu kan bisa jadi beda-beda. Tergantung wawasan kita, tergantung pendidikan kita, tergantung macam-macam gitu ya. Tapi kalau udah apa yang disuruh sama Allah itu pasti baik, pasti benar. Yang dilarang sama Allah udah pasti salah, udah pasti buruk gitu ya. Kayak membunuh itu baik atau buruk? Tergantung. Mungkin Tergantung. ada orang yang bilang buruk. Ani bilang buruk, kata Iya. Aca tergantung. Udah beda. Padahal kita cuma 3 gelintir di sini. Itu udah beda gitu kan. Nah itu jadi makanya sebenarnya itu tuh membuat kita sebagai manusia itu makin ngerasa terbatas ya. Kita tuh emang butuh diatur gitu. Lihat di anak kecil waktu dia di rumah kan diatur, ini jam sekian maem, jam sekian tidur, jam sekian belajar itu. Terus tiba-tiba ibunya pergi. Awal-awal kan seneng ya kayaknya, asik nih, nggak ada yang nyuruh belajar, nggak ada yang nyuruh tidur. 2 hari coba digituin sama ibunya, apa yang terjadi sama dia? Nolak kali ya. Iya, dia nggak betah juga. Nggak Aduh, betah, kok iya. nggak ada yang nyuruh aku makan, nggak ada yang ngingetin, aku udah kelamaan main gitu kan. Iya. Jadi buruk efeknya. Pas pertama sih kayaknya seneng, asik nih nggak ada yang ngatur aku nih, asik nih nggak ada yang ngatur aku. Pertamanya. Tapi begitu 2 hari aja, nggak usah lama-lama, dia pasti akan rindu gitu ya. Iya, benar. Ayo nak belajar dulu, ayo nak mandi dulu, ayo, iya kan? Gitu. Jadi sebenarnya hakikatnya manusia itu senang diatur sebenarnya. Tinggal aturannya itu apakah sesuai dengan fitrah dia sebagai manusia atau enggak. Nah itu yang nanti membedakan. Kalau aturannya Allah udah pastilah sesuai dengan fitrah kita manusia gitu ya. Tinggal kita mau merendahkan diri kita, mau menundukkan kesombongan kita gitu ya, bahwa kita tuh hamba posisinya, bukan siapa-siapa. Kita hadir di dunia ini nggak modal kan ya, Cak ya? Iya. Dikasih mata, dikasih kelengkapan tubuh ini, dikasih oksigen sama Allah. Masya Allah, kita tuh nggak modal apa-apa, Masya Allah. Kita jadi orang beriman itu juga berkat Allah kan? Kita mau jadi orang yang nurut itu juga gara-gara Allah juga gitu. Udah gitu kita ngarep surga. Surganya punya siapa? Punyanya Allah. Allahu Akbar. Apa coba modal kita tuh, Cak? Nggak ada gitu ya. Jadi itu ya, kita ingin mengajak saudara-saudara, teman-teman atau siapapun yang kita kenal yang aktif dalam mendampingi persoalan-persoalan perempuan, ayo gitu ya. Kita pakai standar penilaiannya itu pakai standar penilaiannya Allah gitu ya. Jangan menggunakan jalan-jalan yang disiapkan oleh pihak-pihak yang berpikirnya itu nggak mumtaz ya, nggak mustanir gitu ya. Mungkin itu kali, Cak. Ya. Jadi akar persoalannya itu ketika manusia jauh dari aturannya Allah dan menggunakan aturan dia sendiri. Aturan manusia sendiri itu akarnya. Oke, siap. Oke. Ya, tapi kan gini, Yus. Kan gimana ya? Kita itu kan sama-sama ibaratnya kalau Rasul dakwah gitu ya. Kita dakwah sesuai misalnya akar masalahnya nih. Harusnya ketika misalnya tadi ya, misalnya menggunakan aturan yang nggak datang dari Allah gitu. Tapi kan mereka juga kekeh dengan apa yang mereka pahami kan. Karena kan mereka pasti juga mendalami apa yang mereka
Masa mereka Mm-mm. nggak mungkin ngomong tanpa data, mungkin tanpa Mm-mm. tanpa ya ya pasti ada dalilnya lah gitu. Mereka Mm-mm. punya dalil, kita Mm-mm. punya dalil nih. Mm-mm. Misalnya kayak tadi Mm-mm. apa ada agenda misalnya 30% gitu kan di pemerintahan Mm-mm. harus ada perempuan, apa harus ada perempuan, kemudian Mm-mm. apa namanya ada kader ulama misalnya perempuan gitu ya, Mm-mm. supaya nggak nanti dia memahami Al-Quran tapi nggak bias gender dan lain Mm-mm. sebagainya gitu. Nah mereka kan tetap terus apa sih memahamkan ide-ide itu gitu ke Mm-mm. tubuhnya ya, mungkin kita anak-anak milenial gitu ya, atau misalnya ya siapapun lah gitu ya, perempuan misalnya terutama targetnya gitu ya, Mm-mm. sehingga uh, apa dimanfaatkan oleh mereka gitu ya untuk juga ya menyampaikan gitu dalilnya mereka, kekeh gitu. Kalau misalnya namanya Mm-mm. persoalan perempuan ya akan selesai kalau diselesaikan oleh sesama perempuan gitu, karena perempuan tuh yang Mm-mm. ya paling tahu perempuan siapa sih mungkin menurut mereka gitu ya, perempuan juga Mm-mm. gitu. Jadi mereka Mm-mm. kekeh, kita pun kekeh gitu. Nah ini gimana nih Us Iya. dengan solusinya Nah, kalau mereka? kalau kalau mereka kekeh gitu ya bahwa persoalan perempuan hanya bisa diselesaikan dengan perempuan juga, ya tadi kita hadirkan aja fakta-fakta yang ada tadi itu, Cak, ya. Hmm. Eh, Ketika fakta itu kita hadirkan, nah apa kemudian sanggahannya mereka? Ya pasti mereka akan menyanggah pasti ya. Ya Hmm. tadi yang tadi kita bilang, oh karena dia belum 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 mendapatkan pemahaman kesetaraan gender yang benar misalnya gitu Iya, ya. iya, iya. Oh karena pastilah banyak macam. Ya udah, kalau mereka tetap kekeh gitu, ya ya mau gimana lagi gitu. Kita udah hadirkan faktanya. Terus mungkin bisa ini kayak kita bikin perbandingan akhirnya gitu ya. Hmm. Fakta ketika Rasulullah SAW yang notabene beliau laki-laki Hmm. memimpin masyarakat di Madinah kala itu gitu ya. Hmm. Apakah pada masa itu eh, perempuan jadi direndahkan ya? Hmm. Atau pada masa itu apakah hak-hak perempuan itu nggak diakomodir oleh Islam? Hmm. Faktanya nggak. Padahal beliau laki-laki loh. Laki-laki ya Ya benar. meskipun tetap ya ada yang bilang karena karena rasulnya laki-laki gitu. Aturannya jadi begitu tuh, perempuan harus izin kalau keluar rumah, aurat perempuan lebih banyak daripada Oh gitu. laki-laki. Oh, Ada gitu yang ya, ada berpendapat kan yang gitu. begitu. Ya Allah. Terus misoginis tuh istilahnya. Oh. Apa apa hanya laki-laki yang boleh mentalak gitu ya, laki-laki boleh poligami, perempuan nggak boleh poliandri, laki-laki nggak perlu wali waktu nikah, tapi perempuan perlu wali misalnya kayak gitu gitu. Itu gara-gara itu rasulnya tuh Masih laki-laki laki-laki. Ya gitu. Allah. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Ya udahlah, itu mah emang udah orang yang keblinger aja ya kalau udah sampai Hmm. sampai menuduh gitu ya, menuduh Rasulullah seperti itu. Tapi kalau kita coba fair melihat fakta, justru perempuan di masa Islam itu mendapatkan hak-haknya gitu ya, hak pendidikannya, hak kesejahteraannya, hak kesehatannya, bahkan hak politiknya itu sudah diperoleh. Sementara Amerika ya yang mengklaim negara hari ini kampionnya demokrasi itu tahun 1800-an perempuan kan nggak belum bisa milih ya. Terus di tahun bahkan 1900-an awal waktu itu saya ngeliat tayangan di TV film ya, film itu menceritakan perjuangan seorang perempuan, dosen perempuan yang berusaha menghapuskan undang-undang yang tidak setara gender atau menurut dia merugikan perempuan karena perbedaan gendernya dengan laki-laki. Nah itu tuh 1900-an awal dan beliau cerita dulu dia termasuk angkatan awal yang bisa sekolah di Harvard University. Harvard kalau nggak salah. Itu tahun 1900-an loh. 900-an. 900-an gitu. Maka udah agak puluhan ke belakang ini karena si tokohnya ini meninggal baru tahun 2000 awal gitu. Berarti kan udah modern lah Iya, boleh iya, dibilang. iya, iya, iya. Itu di Amerika loh yang bilang demokrasi yang semua sama rata pendapatnya kan sama Iya, gitu. iya, Tapi iya. ternyata faktanya begitu gitu. Sementara kalau di dalam Islam hak politik perempuan itu ya sejak dari lahir udah dia dapatkan gitu ya. Bahkan contoh yang populer itu ada seorang perempuan yang protes ke Khalifah Umar bin Khattab kan. Jadi bukan hanya sekedar boleh milih, perempuan dalam Islam itu protes penguasanya itu Iya, langsung tuh iya, iya, iya. boleh, masya Allah ya kan. Nah artinya kalau kita mau bandingin unggul mana akhirnya, kan unggul Islam Islam. meskipun para pemimpinnya, para penguasanya pada saat itu adalah laki-laki gitu ya. Bahkan Lady Craven itu eh, tahun 1000 berapa ya, 600-an atau berapa, karena masih ada kekhilafan Utsmani ya, dia termasuk traveler dari London ke Konstantinopel.
Nah, ketika dia datang ke Konstantinopel itu dia bilang, saya nggak pernah melihat bagaimana penghargaan laki-laki kepada perempuan seperti yang saya temui di Konstantinopel. Karena laki-laki itu nggak berani, pandangannya itu kayak Iya, gimana iya. gitu ya kepada perempuan itu, dia menundukkan pandang itu ada novel perjalanan dia tuh Iya, di iya. ke Konstantinopel, Lady Craven, nanti kalau mau googling juga bisa. Nah itu pernyataan beliau, jadi beliau merasakan bagaimana penghargaan laki-laki kepada perempuan di dalam masyarakat Islam itu sebegitunya gitu ya. Nah jadi kita coba hadirkan fakta itu agar yang tadi tuh kekeh sumekeh dengan pendapatnya itu, kita bisa hadirkan fakta lain yang mudah-mudahan dengan itu mereka bisa terbuka gitu ya pikirannya gitu ya. Artinya kan apa? Karena Islam memang nggak membedakan laki dan perempuan berdasarkan fitrah kemanusiaannya ya. Kan kalau kata Allah itu kan apa? Inna akromakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa, bukan laki-laki, bukan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan punya punya peluang yang sama menjadi orang yang mulia di sisi Allah ketika dia bertakwa. Mau laki mau perempuan nggak peduli, yang penting dia laki. Meskipun kemudian memang ada hukum-hukum Allah yang membedakan secara fitrah yang sesuai dengan fitrah kelelakiannya dan fitrah keperempuanannya. Ya, makanya auratnya jadi berbeda. Maka hukum ibadahnya ada yang berbeda ketika perempuan haid, perempuan nifas. Ya, dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Itu sesuai dengan fitrah keperempuanannya. Coba kalau Allah nggak bikin aturan yang begitu. Kasihan kan, udahlah haid, biasanya pusing kan, melahirkan, kemudian nifas tuh masih tetap suruh puasa. Ya justru Allah menjadi zolim, gitu kan. Nah jadi ada hukum-hukum Allah yang itu menyamakan. Kewajiban menuntut ilmu itu sama, kewajiban politiknya itu sama, laki-laki dan perempuan, mengoreksi penguasa itu sama, berekonomi itu sama, laki-laki dan perempuan. Tapi ada hukum-hukum yang memang Allah bedakan ketika memang fitrah kelelakian dan keperempuanannya itu mengharuskan berbeda gitu ya. Nah itu jadi nah kalau dihadirkan begitu ya monggo kerso lah menilainya gimana gitu ya. Kita serahkan gitu ya. Kita hadirkan aja fakta pembandingnya gitu. Kalau beliau orang yang open minded, terbuka gitu ya, mencari kebenaran, itu insya Allah akan bisa memahami gitu. Tapi kalau udah kekeh sumekeh ya nggih sampun gitu ya, kita udah sampaikan. Itu kali Cak, udah jam 10 lewat ya. Oh iya, iya. Oke, oke. Terakhir nih, Mas, Heeh. Ya ya. kesimpulan gitu ya dari yang udah kita bahas hari ini, dengan tema itu ya, apa sih yang memperjuangkan jalannya kita gitu ya. Berarti kan sesuai dengan jalannya Allah gitu ya, supaya nggak lari kemana, termasuk dalam memahami solusi bagi permasalahan perempuan hari ini. Nah, untuk kita-kita gitu ya, mungkin anak muda gitu ya, di LK kan ini komunitas anak muda gitu ya. Milenial. Iya, Ya, anak milenial milenial gitu ya, ya. Cak ya. Nah, Iya, ya. kalau saya kolonial ya, Cak. Nah, supaya gitu ya, kita nggak mudah untuk terpapar dengan ide-ide yang seperti itu. Atau kadang ada tipe-tipe orang yang dia open mind tapi terlalu open gitu, akhirnya Iya, semua hal tuh benar-benar. masuk gitu. Nah Masuk. supaya nggak mudah untuk terpapar gitu ya ide-ide seperti ini gitu. Nah ini kira-kira gimana nih gitu ya solusi apa namanya untuk Iya. kita gitu sebagai anak muda. Iya, benar, Cak. Karena anak milenial sekarang itu kan arus informasinya luar biasa ya. Ya Deres benar, banget itu. Banyak. benar. Apalagi di sosmed itu, sekian Oh, aplikasi sosmed dia punya gitu. Banyak itu. Kalau nggak iya, pinter-pinter nyaring itu bisa, dia tergantung dengan apa yang sering dia terima kan gitu. Kalau yang sering dia terima itu yang apa? Sejalan dengan Islam inginkan, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau justru bertentangan diametral seperti tadi itu jadi bahaya gitu ya. Nah, sekaligus kesimpulan hari ini kita bahas aja ya. Berarti yang pertama kalau menurut saya, pertama pahami gitu ya bahwa ide-ide gender, ide-ide kesetaraan gender, gerakan-gerakan feminisme itu kalau kita lihat sejarahnya itu tidak atau bukan lahir dari peradaban Islam. Yang Islam sejak awal Rasulullah diutus itu telah memuliakan perempuan. Banyaklah hadis, banyaklah ayat ya, yang menunjukkan bahwa Islam itu betul-betul memuliakan perempuan. Jadi problem perempuan menurut mereka yang kemudian solusinya adalah penyamaan gender, kesetaraan gender itu tidak lahir dalam peradaban Islam.
Itu lahir di peradaban mereka yang mengagungkan akalnya manusia, yang mengedepankan hawa nafsu. Itu harus kita ingat yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, kita nih meskipun hari ini banyak muslimah yang mengalami problem-problem yang seperti tadi itu ya, tapi kita harus berani bilang gitu. Kita nggak butuh tuh suara kita tuh diwakili oleh para penggerak gender, oleh para aktivis feminis gitu ya, untuk berbicara atas nama kita muslimah. Kenapa? Karena kita muslimah, seorang muslim, itu udah punya pegangan. Apa pegangan kita? Ya aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Kita harus yakin, harus percaya diri bahwa aturan Allah ajalah yang boleh ngatur diri kita. Jadi kita nggak butuh pembelaan dari kaum aktivis feminis kesetaraan gender itu ya untuk berbicara atas nama perempuan muslimah. Kita muslimah punya suara sendiri, kita bisa bersuara. Kalau hari ini ada ketidakadilan ditimpa oleh perempuan, bukan hanya karena perempuannya, gitu ya, tapi karena memang sistem hari ini itu, bahkan nggak hanya perempuan ya, nilai-nilai kemanusiaan aja kan diabaikan ya, Cak. Manusia itu dianggap sebagai barang. Manusia itu hanya sekedar angka, manusia itu hanya sekedar nomor, ya kan? Sistem hari ini kan begitu. Gitu ya. Sering lah kalau kita lihat di film, misalnya ada satu wilayah nih terkena pandemi atau apa, udah dibom aja. Cuma berapa sih yang dihitung tuh penduduknya tinggal situ? Oh cuma 1.000 kan? 1.000 dibanding 200 juta kan sedikit, udah nggak apa-apa, ya kan? Konsep mereka kan begitu. Nah sementara kalau dalam Islam, satu nyawa itu kata Allah kan lebih berharga dari bumi dan seisinya. Itu penghargaan Islam terhadap jiwa manusia. Gitu ya. Jadi kalau udah jiwa manusia aja sangat dihargai, baik laki-laki baik perempuan. Ya kayak contoh yang itu ya, perempuan muslimah di kota Amuria yang dekat Turki ya, disingkap pakaiannya oleh orang-orang Romawi yang kafir waktu itu. Kemudian Khalifah Mu'tasim Billah tahu peristiwanya, langsung dikirim apa? Pasukan kan? Itu pusat ibu kotanya waktu itu kan masih di Baghdad di Irak. Bayangin, dari Irak ke Amuria yang udah deket Turki itu. Pasukannya, kepalanya udah sampai Amuria, belakangnya masih di Baghdad. Hanya untuk, bukan hanya ya, demi untuk membela satu kehormatan satu perempuan. Insya Allah kan, ada nggak sistem hari ini yang begitu? Nggak. Bahkan aktivis perempuan itu ada yang begitu, nggak ada yang mampu melakukan hal itu, ya kan? Nah itu dia. Jadi banggalah kita sebagai seorang muslimah ya, yang kita punya Al-Quran, punya Al-Hadis gitu ya. Kita juga punya banyak tokoh inspirasi di dalam Islam gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiganya itu terus belajar Islam yang kafah tadi. Akhirnya kita jadi makin paham, makin ngerti gitu ya, menghadapi ide-ide yang bertentangan dengan Islam tadi. Sambil kita juga memahami bahwa fakta kita hari ini butuh banyak solusi yang hanya ada di Islam. Yang itu nggak bisa kita lakukan sekarang gitu ya. Nah, itu kan berarti kita harus berusaha ya gimana caranya agar hukum Allah itu bisa diterapkan semuanya. Dan sebagai penutup mungkin ini ya, cerita inspirasi aja. Fatimah Al-Fihri ya, beliau itu kelahiran kota Kairouan di Tunis. Kemudian pada tahun berapa gitu ya, ayahnya itu hijrah ke Fes, Maroko. Nah, ketika ayahnya wafat, ternyata kan ayahnya itu saudagar kaya gitu, jadi mewariskan banyak harta. Nah, pada tahun 859, Fatimah Al-Fihri dengan kekayaan yang dia miliki itu izin kepada wali atau gubernur di Maroko itu, Idris atau siapa gitu nama walinya. Izin untuk apa? Mendirikan madrasah. Tadinya madrasah, akhirnya menjadi universitas. Karena awalnya hanya belajar tentang sakofah Islam, hadis, Al-Quran, usul fikih, dan seterusnya, tapi berkembang ke ilmu-ilmu sains juga. Gitu. Nah, itu luar biasa itu, tahun 859 Masehi. Ya, Al-Azhar itu tahun 975 Masehi. Berarti dia universitas tertua di dunia. Ya. Tertua di dunia. Karena Harvard itu baru tahun 1096. Oxford itu 1088. Tuh. Taruh. Iya benar. Bukan. Harvard di Amerika itu 1636. Ya. Kalau Oxford itu tahun 1096. Jauh kan? 200-an tahun selisihnya. Itu 859 dan masih berdiri hari ini universitasnya.
Dan salah satu alumninya itu ini, ada namanya Abu Al-Abbas Az-Zawawi, beliau pakar matematika. Ibnu Bajah, pakar bahasa Arab dan dokter dan pemuka mazhab Maliki. Nah, ada yang menarik juga nih. Alumninya itu ada non-muslim, ya. Namanya Gerber dari Auvergne, nggak bisa bacanya. Kemudian dia menjadi Paus Sylvester II. Nah, beliau itu alumni Universitas Kaurowan yang memperkenalkan angka Arab dan konsep nol di masyarakat Barat. Masya Allah. Keren ya? Iya, keren banget. Terus satu lagi itu ada namanya Maimonides, seorang dokter sekaligus filsuf Yahudi. Ya, keren banget ya. Iya, Jadi, benar-benar. Masya Allah ya, di masa pada saat itu di Barat itu perempuan nggak boleh sekolah, nggak punya hak politik dan sebagainya. Ini dia bikin universitas, bikin. Iya, bikin. Bukan sekedar sekolah, boleh masuk sekolah itu enggak, bikin. Iya, benar-benar. Masya Allah. Dan sampai hari ini, Masya Allah, gitu ya. Nah, itu dalam Islam tuh, Masya Allah. Dan satu lagi di sini dibilang ini nih, Cak. Banyak lah ilmuwan-ilmuwan muslimah itu ya lahir dalam peradaban Islam itu luar biasa banyak. Dan saya mau kutipkan ini nih, Cak. Saya dapat tulisan ini. Apa untuk menunjukkan gitu ya bahwa prestasi perempuannya demikian itu tidak dengan basis pemahaman gender itu tadi, enggak gitu. Di sini dibilangnya Muhammad Nadwi Akram menulis, saya telah meneliti banyak materi selama lebih dari 1 dekade untuk mengkompilasi catatan biografi 8.000 muhadisat. Jadi ahli hadis yang perempuan. Itu ada 8.000 di beliau teliti dan tidak seorang pun dari mereka dilaporkan telah menganggap rendah domain kehidupan keluarga atau mengabaikan tugas-tugas di dalamnya, atau menganggap bahwa menjadi seorang perempuan adalah hal yang tidak diinginkan dan lebih rendah daripada menjadi seorang laki-laki, atau menganggap bahwa ia tidak punya tugas untuk masyarakat yang lebih luas di luar domain kehidupan keluarga. Keren nggak? Iya. Jadi mereka orang-orang yang punya peran di masyarakat, punya prestasi yang juga luar biasa, tapi mereka nggak pernah menganggap rendah posisi mereka sebagai seorang ibu, sebagai istri, sebagai anak perempuan. Itu nggak merasa, ya karena memang Islam nggak pernah merendahkan gitu. Iya, benar-benar. Ya, jadi kita bisa patahin banget kalau orang-orang gender feminis itu bilang, oh hukum Islam itu membedakan perempuan, waris tengahnya, bla bla bla. Itu klaim mereka dengan sudut pandang mereka, ya kan? Mereka bilang begitu karena sudut pandangnya udah punya duluan, mereka udah pakai kacamata mereka duluan gitu loh. Nah, kita kaum muslimah jangan ikut-ikutan pakai kacamata mereka, pakai perspektifnya mereka. Kita punya kacamata sendiri, kita punya perspektif sendiri. Makanya tadi tulisan tadi tuh, beliau meneliti 8.000 ahli hadis perempuan. Nggak ada mereka tuh yang memprotes gitu ya. Hukum ini bertentangan dengan tidak setara gender. Enggak ada yang protes. Ya, Masya Allah. Itu, Cak. Mungkin mudah-mudahan bahasan kita hari ini bisa menambah keyakinan kita sebagai kaum muslimah gitu ya, untuk jadi kita nggak butuh opini-opini yang seperti itu gitu ya. Cukup kita pelajari Islam apa adanya yang di Al-Quran dan di As-Sunnah. Yakin dengan itu kita menjadi orang-orang yang bisa muslimah yang berdaya gitu ya, yang powerful gitu ya, tanpa mengabaikan fitrahnya sebagai perempuan. Mungkin itu, Cak. Oke, Insya Allah. Oke, jazakillah khair untuk Ustazah Nining sudah berbagi ilmunya terkait dengan persoalan perempuan gitu ya yang ada hari ini. Ya bahkan tadi juga disinggung bukan cuma perempuan gitu ya, persoalan yang sifatnya iya umum gitu ya, manusia. Laki-laki, iya manusia gitu ya, laki-laki juga ada gitu ya mengalami hal yang sama. Oke, untuk teman-teman LK sekalian, buat Ani juga terima kasih sudah mengikuti kajian bulanan LK hari ini terkait dengan Fight for My Way. Jadi insya Allah tergambar gitu ya bahwasannya tadi terkait dengan konsep-konsep pemikiran gender, kemudian ya feminis gitu yang lahir dari kelompok feminis ini tidak berasal dari Islam. Islam tidak pernah kemudian membedakan, merendahkan gitu ya posisi perempuan gitu dalam ranah kehidupan, dalam bentuk apapun. Semoga bisa dipahami, diambil manfaatnya. Kalau ada kesalahan gitu ya, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di pertemuan bulan depan. Insya Allah sudah masuk Ramadan ya. Kita ketemu lagi di bulan Ramadan. Oke.
kita tutup bersama-sama ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, Subhanaka asyhadu an la Allahumma ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin, sehat-sehat Ya, semuanya. sama syukran Pamit ya, Ustazah. Ca. Ya, Bu. Ya, Ani. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana matiinnya? Di close. Oh, yang cross itu. Iya, Maklum, itu. anak kolonial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aku end juga ya. Syukran nih.